Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video tentang proyek pelatihan kepemimpinan siswa sebagai tugas ujian akhir mata kuliah e-office. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Rosanila, NIM 027. Yang kedua, Muhammad Jafar Sodik dengan NIM 074. Yang ketiga, Putri Saada dengan NIM 048. Yang keempat, Dimas Rizky Maulana dengan NIM 042. Yang kelima, Desi Cahaya dengan NIM 32. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang program pelatihan kepemimpinan. Program pelatihan kepemimpinan adalah program yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan memimpin, bekerja sama, dan mengambil keputusan pada peserta didik melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur. Dalam proyek ini, siswa dilibatkan dalam aktivitas seperti diskusi kelompok, simulasi pemecahan masalah, manajemen acara, hingga praktik memimpin tim kecil. Tujuannya adalah membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, komunikasi efektif, serta kemampuan mengelola konflik. Melalui pengalaman langsung, siswa belajar memahami peran pemimpin, membangun kepercayaan diri, dan menumbuhkan sebuah kepemimpinan yang dapat diterapkan di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan proyek pelatihan kepemimpinan siswa. Yang pertama, dengan mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. 3. Menumbuhkan rasa percaya diri. 4. Melatih kemampuan bekerja dalam tim. Lalu membentuk karakter disiplin dan mandiri, mendorong sikap proaktif dan peduli lingkungan sosial, dan mempersiapkan siswa menjadi pemimpin di masa depan. Selanjutnya yaitu pembagian divisi dan penugasan. Pembagian divisi dan penugasan kelompok kami dalam proyek pelatihan kepemimpinan siswa. Yang pertama, Mas Jafar sebagai divisi koordinator proyek yang bertugas untuk mengawasi keseluruhan kegiatan pelatihan kepemimpinan, mengatur timeline, koordinasi antar divisi, dan memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan. Yang kedua, Mbak Putri Saada sebagai divisi acara atau program. Tugasnya untuk menyusun rangkaian kegiatan pelatihan, menyiapkan materi, mengatur alur sesi, serta berkoordinasi dengan narasumber atau fasilitator. Yang ketiga, Mbak Rosa sebagai divisi dokumentasi dan publikasi yang bertugas untuk mengambil foto atau video selama kegiatan, membuat poster, publikasi di media sekolah, serta laporan dokumentasi akhir. Yang keempat, Dimas sebagai divisi perlengkapan dan logistik yang bertugas untuk menyiapkan kebutuhan alat dan bahan kegiatan, serta mengatur tempat perlengkapan dan memastikan semua kebutuhan teknis terpenuhi. Yang kelima, Mbak Desi sebagai divisi konsumsi dan kesejahteraan peserta yang bertugas untuk menyediakan konsumsi untuk peserta dan panitia, lalu mengelola daftar kebutuhan konsumsi dan menjaga kenyamanan program selama program berlangsung. Baik, pertama-tama kita akan create workspace. Lalu kita tekan work. Di sini kita pilih personal use. Invite email anggota kita. Kita tekan invite. Lalu di sini kita langsung pilih saja next lagi. Langsung kita di sini kasih judul proyek pelatihan kepemimpinan siswa. Kita pilih finish.
Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini tampilan kalau sudah create work. Setelah membuat workspace, langkah selanjutnya adalah membuat space baru. Klik New Space, kemudian di sini diisikan dengan divisi. Misalnya, koordinator proyek. Lalu di sini diisi dengan tugas dari divisi tersebut. Jika sudah, bisa klik Continue dan Create Space. Lalu selanjutnya di koordinator proyek ini bisa diklik titik 3, lalu klik All Space Setting. Nah, di sini owner dari koordinator proyek ini bisa diatur. Misalkan di sini ownernya Muhammad Jafar. Nah, setelah itu save change. Nah, langkah tersebut bisa diulangi dengan menambahkan divisi-divisi yang lainnya. Seperti misalnya di sini divisi acara dengan job desk menyusun rangkaian kegiatan. Klik continue, lalu create space. Nah, jika sudah, di sini jika sudah ditambahkan divisinya, di sini bisa kita tambahkan untuk penugasan. Klik Add Task, lalu diberi nama penugasannya. Misalnya, tugas membuat timeline kegiatan. Lalu, di sini bisa disetting harus dilakukan atau in progress atau sudah selesai. Setelah itu bisa klik create task. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan deadline dari tugas tersebut, misalkan hari ini sampai minggu depan. Nah, di sini juga kita bisa setting untuk prioritasnya. Misalnya kita setting prioritasnya ke normal. Seperti itu. Nah, langkah tersebut bisa diulangi untuk langkah tersebut bisa dibuat untuk menambahkan langkah tersebut bisa diulangi untuk membuat task yang baru. Nah, selain itu kita juga bisa mengedit dari task yang sudah dibuat. Misalkan di sini untuk divisi acara itu membuat susunan acara. Di sini kita bisa mengupload file susunan acara yang telah dibuat. Nah, di sini kita juga bisa mengubahnya menjadi selesai. Selain itu, kita bisa menulis komen di sini.
Baik, selanjutnya kita pergi ke Altas. Nah, di sini kita bisa melihat perkembangan dari tugas-tugas setiap divisi. Contohnya di sini ada koordinator proyek yang sedang membuat timeline kegiatan. Nah, kita juga bisa melihat di board. Nah, ini untuk memudahkan seperti contohnya di to-do ini artinya belum dikerjakan, membuat poster, membuat list konsumsi, dan in progress ini sedang berjalan, dan complete ini artinya sudah diselesaikan. Lalu kita juga bisa melihat di kalender. Di sini sudah tertera tanggal dan deadline dari tugas tersebut. Misalnya koordinator proyek ini tugasnya deadline pada tanggal 8 Desember 2025 dengan hari Senin. Lalu ini juga ada deadline si konsumsi atau divisi konsumsi membuat list konsumsi dengan deadline Sabtu pada tanggal 6 Desember 2025, dan juga ini si divisi dokumentasi membuat poster dengan deadline 19 Desember 2025 dengan hari Jumat. Nah, itu cara membaca dari aplikasi ClickUp itu sendiri. Baik, selanjutnya kita juga bisa melihat tugas-tugas kita sudah terselesaikan atau belum. Seperti contohnya kita akan pergi ke My Task. Nah, kita pergi ke asymptomi. Nah, artinya ini karena tugas saya sudah selesai, maka tidak ada tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya kita pergi ke today dan overdue. Nah, ini juga sudah selesai. Saya membuat susunan acara. Di sini tertanda dengan done atau sudah terselesaikan dan tidak ada tugas lagi. Baik, selanjutnya selain fitur tadi, fitur tugas-tugas, di sini juga ada fitur direct message. Artinya fitur ini tuh bisa mengingatkan anggota kita untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Seperti contohnya saya ini menghubungi Desi Cahyara Melia Putri. Seperti contohnya saya menghubungi Desi, saya mengingatkan jangan lupa untuk tugas list konsumsi peserta pelatihan kepemimpinan. Bisa kita langsung kirimkan. ClickUp merupakan platform manajemen kerja yang membantu mengatur tugas, proyek, dan kolaborasi tim secara lebih terstruktur. Penggunaan ClickUp memudahkan pengguna untuk membuat ruang kerja space, mengelompokkan tugas ke dalam daftar list, serta memantau progres melalui tampilan seperti board, list view, atau kalender. Dalam konteks proyek, ClickUp berfungsi sebagai alat yang dapat melihat perkembangan, memahami tugas masing-masing, dan menjaga koordinasi. Dengan adanya fitur notifikasi, penugasan anggota, dan pengelompokan tugas, ClickUp membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keteraturan dalam proses bekerja. Dari demonstrasi tersebut menunjukkan langkah awal dalam menyiapkan proyek di dalam platform manajemen kerja ClickUp. Penggunaan penampilan tampilan workspace yang sudah diberi nama proyek pelatihan kepemimpinan siswa, namun belum terdapat space yang dibuat untuk menampung tugas-tugas kerjasama. ClickUp kemudian menampilkan notifikasi bahwa tidak ada space yang tersedia, sehingga pengguna perlu membuat space baru agar proyek dapat diatur secara sistematis.